down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Peluang kejadian bersyarat adalah dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain. Maka dikatakan bahwa dua kejadian itu tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Perbedaannya dengan peluang saling bebas yaitu satu kejadian di kejadian yang lain itu tidak saling mengaruhi. Sedangkan peluang kejadian bersyarat yaitu dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi. Maka dikatakan bahwa dua kejadian itu tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Dapat ditentukan kejadian A dan B. Peluang kejadiannya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Dapat dinotasikan peluang kejadian B setelah A adalah peluang A irisan B dibagi peluang A. Peluang A irisan B bisa didapatkan dari peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Supaya lebih paham, bisa menyimak contoh soal yang berikut ini. Jadi, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Jadi kita bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama masuk ranking 10 besar, kelompok kedua tidak masuk ranking 10 besar. Untuk laki-laki yang masuk ranking 10 besar, laki-lakinya ada 8. Yang masuk ranking 10 besar itu ada 5. Nah, di sini ada 8 calon yang berarti yang tidak masuk ranking itu ada 3. Kenapa 3? Karena 8 dikurang 5 itu 3 itu sisanya. Jumlah laki-lakinya itu ada 8. Sedangkan perempuannya itu ada 6 calon. Yang masuk ranking 10 besar itu ada 4. Yang tidak masuk ranking 10 besar itu sisanya ada 2 orang. Karena perempuannya kan ada 6 orang. Jadi kita tentuin peluang yang terpilihnya laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Peluang B setelah A itu kita tentuin dulu mana yang harus terlebih dahulu yang terpenuhi. Yang terpenuhi berarti kan yang masuk ranking dulu kan, berarti itu A, dan yang B nya itu adalah laki-lakinya. Jadi kejadian A nya itu yang terpilih masuk ranking 10 besar, dan yang B nya itu terpilihnya laki-laki. Sekarang kita tentuin NA dan MB nya. NA itu yang terpilih masuknya ranking 10. Masuknya ranking 10, laki-lakinya ada 5 dan perempuannya ada 4. Jadi NA 5 tambah 4 itu 9. Sedangkan NB-nya itu yang banyaknya laki-laki, itu berarti ada 8. Oke, sekarang kita cari B irisan A. Berarti B itu kan laki-laki dan A itu yang masuk 10 besar. Berarti B irisan A adalah laki-laki yang masuk 10 besar. Yang mana? Yang 5 ini. Jadi NB irisan A itu ada 5. Nah, sekarang kita tentukan peluang B setelah A. Peluang B setelah A terjadi adalah peluang B irisan A dibagi peluang A. Peluang B irisan A berarti NB irisan A dibagi NS-nya. Nah, NS-nya adalah total di sini ada 8 ditambah 6, berarti 14. Jadi peluang B irisan A itu 5/14. Kemudian peluang A-nya itu NA kita bagi dengan NS-nya. Jadi 9/14. Ini kan pembagian pecahan. Berarti kita ubah jadi perkalian. Jadinya 5/14 dikali 14/9. 14 dibagi 14 kan hasilnya 1. Nah, jadi 5/9 ini adalah peluang B setelah A. Jadi peluang yang terpilihnya laki-laki dan masuk ranking 10 besar itu ada 5/9.
Jadi yang pertama kita buat kotak yang di dalamnya ada 12 manik-manik kuning dan 4 manik-manik biru. Dari dalam kotak akan diambil 2 bola, tapi satu-satu. Jadi kita tulis 2 bola satu per satu tanpa pengembalian. Ketika pengembalian pertama dan pengembalian kedua, jumlah manik-manik di dalam kotak berbeda karena pengambilan pertama tidak dikembalikan lagi. Jadi kita tulis rumusnya dulu, yaitu peluang dalam kurung kuning pengambilan pertama dan biru pengembalian kedua. Karena dua kejadian tidak saling bebas, jadi kita bisa tulis peluang dalam kurung kuning pengembalian pertama dikali peluang biru pengembalian kedua setelah kuning pengembalian pertama. Untuk cari peluang pada pengambilan pertama, kita tulis terlebih dahulu 12 dibagi dengan total manik-manik dalam kotak, yaitu 16. 16 dapat dari 12 tambah 4. Yang kedua, kita cari manik-manik biru. Manik-manik yang di dalam kotak sudah berkurang menjadi 11 kuning, 4 biru. Karena satu kuning sudah diambil dan tidak dikembalikan, jadi peluangnya 4 dibagi jumlah manik-manik dalam kotak. Ada yaitu 15. 15 dapat dari 11 ditambah 4. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/5.